Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat, berjumpa lagi di channel An Hasanah. Sekarang saya masih di kantor dan akan melaksanakan tugas keluar, yaitu bimbingan penyuluhan ke Majelis Taklim Al-Furqan Desa Tambak Mekar. Kemarin kita bimluhnya rombongan, sekarang saya bimluh mandiri, yaitu ke Majelis Taklim Al-Furqan Tambak Mekar. Yuk sahabat, saya siap-siap mau berangkat. Dikarenakan sekarang emang cuacanya lagi mendung terus, bahkan tadi hujan terus. Jadi saya persiapan memakai jas hujan, sedia payung sebelum hujan. Walaupun sekarang belum hujan, jadi saya ya sedia pakai jas hujan sebelum hujan gitu. Yuk kita berangkat. Saya sengaja pakai jas hujan dikarenakan emang lokasinya cukup jauh. Desa Tambak Mekar itu perbatasan antara Kecamatan Jalan Cagak dan Kecamatan Cijambe. Yuk kita berangkat. Alhamdulillah sahabat, saya sudah sampai di Majelis Taklim Al-Furqan dan kita lihat di sini sudah terpampang tentang protokol kesehatan. Itu sayangi diri Anda dan keluarga dari virus corona dengan mematuhi protokol kesehatan, yaitu 3M, memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Yuk sahabat, kita masuk ke dalam dan acara sudah dimulai. Kita lihat MC sudah ada di depan dan jamaah sudah nampak hadir walaupun belum semuanya hadir. Dan alhamdulillah mereka mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. Tentunya mencuci tangan sudah tadi di depan. Dan yuk kita ikuti acaranya. Dan setelah beberapa acara kita lalui, tibalah saatnya saya untuk mengisi acara pengajian rutinan Majelis Taklim Al-Furqan di Desa Tambak Mekar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sholli wa sallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Langkung tipayun mangga urang manjanten puji sang syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala anu mana mantan atas masihan nikmat ka urang sadayana, nikmat anu pangageng-agengna nu senantiasa ku urang kada disyukuri, nyaeta nikmat iman, sang nikmat Islam, sang nikmat kesehatan, sehingga urang tiasa kempal di tempat anu mulia ieu munggu Allah. Amin. Tihilap salawat sang salam mudah-mudahan terlimpahkan ka habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, ka para pengikutna, tur mudah-mudahan duikeun ka urang sadayana sebagai umatna doi ka akhir zaman. Amin. Ibu-ibu nu pribadi hormat, alhamdulillah dina ieu saah pribados tiasa silaturahim ka Majelis Taklim Al-Furqan. Mungkin perkenalan dulu ya Bu ya. Gado-gado aja jebunya nyariosna. Nama saya An Hasanah SPDI. Saya tugas di KUA Kecamatan Jalan Cagak sebagai penyuluh agama Islam fungsional. Penyuluh agama Islam di KUA Kecamatan Jalan Cagak itu Bu ada 3, saya An Hasanah, kemudian Abi Kosim SPDI, juga sama Bapak Dr. Andes Haji Zainal Abidin. Beliau sebagai Ketua Pokjaluh Kabupaten Subang. Insya Allah kalau Ibu ingin dikunjungi oleh Bapak Kepala KUA atau Ketua Pokjaluh Kabupaten Subang, beliau selalu siap. Asal nantinya dijadwalkan ya, dihubungi dulu kami, dijadwalkan seperti sekarang ini. Dan ada lagi penyuluh agama Islam yang ditugaskan yaitu di desa-desa, semuanya ada 8 orang Bu. Di desa Jalan Cagak 2 orang karena mungkin luas, desa Jalan Cagak itu luas, yaitu Bunda Imas sama Miss Ikna. Kemudian desa Bunihayu, Ustadz Rian. Kemudian desa Tambakan, Ustadz Opik. Dan desa Tambak Mekar yaitu Ustadz Depi Saifullah. Beliau sebagai penyuluh yang ditugaskan di desa Tambak Mekar. Kemudian desa Kumpai Ibu Ainur Baiti SPDI, desa Sarireja Ibu Lia, dan desa Curug Redeng Ustadz Maman. Jadi kalau misalkan Ibu di sini kosong, ada jadwal yang kosong, membutuhkan para penyuluh untuk berkunjung ke sini, insya Allah kami siap insya Allah.
Dan mungkin untuk saat ini ya Bu ya, alhamdulillah Ibu sudah menerapkan protokol kesehatan. Kita syariat ya Bu ya, mencari syariat bahwa sekarang keadaan tidak hanya di negara kita tetapi di dunia juga ya Bu, dengan adanya COVID-19 ini hakikatnya dari Allah, dan mudah-mudahan cepat-cepat dihilangkan di dunia ini dengan kekuasaan Allah juga ya Bu. Cuman kita mencari syariat supaya kita tidak terkena COVID-19, karena sekarang ternyata semakin tinggi ya Bu ya, nambah lagi. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semua, senantiasa kita sehat walafiat, dan syariatnya kita yaitu dengan menerapkan protokol kesehatan. Dulu 3M, kalau sekarang jadi berapa Bu? 5M. 5M yaitu pertama mencuci tangan. Alhamdulillah di depan ya Bu ya, sudah ada mencuci tangan. Kemudian memakai masker, menjaga jarak, kemudian juga mengurangi mobilitas. Mengurangi mobilitas itu jangan terlalu banyak keluar Bu. Jangan terlalu banyak keluar kalau tidak terlalu penting. Kalau tidak emergensi jangan terlalu banyak keluar. Piknik atau kita berlibur untuk saat sekarang depending dulu ya Bu ya, yaitu untuk menjaga seperti itu. Kemudian juga yaitu menghindar dari kerumunan. Kalau sekarang kan kita alhamdulillah ya Bu ya, kita bisa jaga jarak di sini, nggak terlalu banyak. Kebetulan kan sekarang juga bentrok sama pembinaan BKMM ya Bu ya. Sekarang di Desa Tambak Mekar di Majlis Taklim Hidayatul Masrurah. Kebetulan di BKMM saya sebagai seksi dakwah dan pendidikan. Jadi saya minta izin ke Ibu Sri karena sudah janji sama Ibu sebulan yang lalu di sini. Dan alhamdulillah saya bisa datang ke sini. Dan alhamdulillah di sini bisa menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita terus aja ya Bu ya di rumah, dimana kalau Ibu keluar pun kita harus siap dengan hand sanitizer-nya ya Bu, dengan memakai maskernya, dengan katanya maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkan aku. Seperti itu ya Bu ya. Hakikatnya Allah yang menyelamatkan kita, cuman kita menjaga. Maksudnya dengan kita memakai masker supaya virus tidak terkena ke orang lain, ataupun orang lain pun begitu sama dengan memakai masker tidak kena ke kita. Karena katanya kalau kita pakai masker, yang di pinggir kitanya nggak pakai masker itu 70% kena Bu. Yang pakai masker pun seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita mencari syariat ya Bu ya. Mudah-mudahan senantiasa kita sehat walafiat. Amin. Mangga Ibu dina ieu saah pirbados bade ngabahas yaitu tentang tahadus binikmah. Hadis riwayat Baihaqi di dalam kitab Mutarul Hadis. Sabda Nabi Muhammad SAW, at-tahaddusu binikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Wa man la yaskuril qalila la yaskuril katsir, wa man la yaskurin nasa la yaskurillah, wal jama'atu rahmatun wa furqatu azabun. Hadis riwayat Baihaqi. Sabda Nabi Muhammad SAW, at-tahaddusu bi nikmatillahi syukrun. Apa Bu tahadus binikmah itu? Jadi tahadus binikmah itu ngawartos-wartoskeun kanikmatan ti Gusti Allah. Gitu Bu. Membicarakan kenikmatan dari Allah, memberitahukan. Jadi nyarios-nyarioskeun kanu sanes dengan niat benar-benar mensyukuri nikmat dari Allah, sanes niat untuk ria atanapi sombong. Misalkan Ibu kan suka gini, Bu diundang yuk sekarang syukuran di rumah ibunya Anu misalkan. Oh iya, emang syukuran apa? Syukuran alhamdulillah sudah sembuh dari sakit. Kadang seperti itu ya Bu ya. Nah itu dengan mengumpulkan orang, mengundang orang, itu berarti dia tahadus binikmah, memberitahukan kepada orang bahwa saya sudah sembuh dari sakit, gitu loh Bu. Jadi dengan niat benar-benar syukuran kepada Allah. Karena sehat itu kan nikmat, ya nggak Bu? Sehat itu adalah nikmat. Janten upami orang kan kadang orang mah nikmat itu ngaraosna seueur artos nikmat gitu ya Bu ya. Urang mah kadang jalmi anu kaya nikmat, jigana si eta moal susah we hidupnya tuh nikmat kayana teh. Kenapa? Ya itu katanya. Dia selalu
banyak hartanya, dia selalu banyak kesenangannya, kayaknya dia bahagia banget, wah pokoknya nikmat dah gitu. Padahal tidak seperti itu ya Bu. Banyak uang, banyak harta, kalau dikasih sakit kita nggak terasa apa-apa, harus Bu. Jadi mensyukuri kita sehat itu adalah itu sangat baik sekali. Jadi itulah yang namanya tahadus binikmah, memberitahukan akan kenikmatan kita kepada orang lain seperti itu. Atau Nabi ngundang lagi, Nana Minate, ibu sekarang diundang di rumah saya ya. Ada apa? Syukuran apa? Kan alhamdulillah saya Bu sudah kebeli mobil. Kadang ada orang yang berkata, meni sombong, mas besar mobil oke meni di wartas-wartas. Tapi kalau kita niatnya benar-benar bersyukur kepada Allah, tidak ada ria, tidak ada sombong, itu menjadi pahala tahadus binikmah itu. Karena kata Allah, kata Rasulullah SAW, at-tahadusu binikmatillahi syukrun, membicarakan atau memberitahukan kepada orang lain nikmat dari Allah itu tanda kita bersyukur tanpa niat di dalam hati ria ataupun sombong. Watarkuha kufrun, tapi pami urang ngantunkeun nana eta kufur. Nu dinamikeun kufur nikmat itu seperti itu Bu. Dipasihan ku Gusti Allah sehat, dia tidak merasa syukur. Karena apa? Karena dia lihat yang namanya kenikmatan itu adalah harta banyak, hidup senang dengan bergelimang harta, kemewahan. Padahal tidak seperti itu. Sehingga dikala dia sama Allah diuji dengan tidak mempunyai kekayaan, dia kufur akan nikmat Allah. Si itu anu raos mah. Kamari anjeuna geleser pakai mobil Ayla, terus geleser deui pakai mobil Brio, geleser deui ayeuna pakai mobil Fortuner, geleser deui pakai mobil sedan. Nah ari urang meuni kieu-kieu teuing hirup teh aya we rubahna ti baheula teh kieu we jeung kieu teu adil Allah teh. Nah itu Bu, itu kufur nih. Kalau lama-lama dia lihat orang pakai itu sedan kesono kemari, lama-lama dia yang jadi edan. Karena apa? Karena dia gak bersyukur kepada Allah. Terus Bu. Padahal sehat itu, nikmat sehat adalah nikmat yang besar juga. Banyak harta apapun kalau kita gak sehat kan tidak nikmat. Harusnya kita melihat orang seperti itu, si itu mah kemarin pakai Brio, kemudian Ayla, kemudian Fortuner, kemudian sedan. Alhamdulillah ya, kayaknya dia bahagia. Mudah-mudahan manfaat hartanya dan saya kali-kali bisa nebeng. Gitu ya Bu. Jangan atau kita lihat misalkan ke orang tiap hari pakai seperti itu, terus kita berkata, ya Allah iraha batur kaos abdi. Kumaha Bu batur kaos abdi? Batur nu bunga urang anu rieut. Jadi ngadoakeun teleres itu hasud namina. Iraha orang cenah kaos abdi gitu. Berarti ngadoakeun batur anu gaduh jadi sapertos urang anu teu gaduh. Itu adalah kufur nikmat. Enten upami urang untuk syukuran karena nikmat Allah adalah kufur nikmat. Maka sabda Nabi, wa man la yaskuril qalila la yaskuril kasir. Sahajal minun teu syukuran kanu hal anu alit, maka moal syukuran ku Gusti Allah dipasihan nu ageung ge Bu. Leres teu? Misalkan ibu tadi itu diundang, pas diundang misalkan malam-malam pada maghrib, kan suka ada jamuannya ya Bu. Kemudian kita dikasih kue atau makanan segala macam apa. Pas kama kita lihat, geus we atunya tong syukuran tingali tibang kieu suguhanana bangga-bangga ngaji. Kadang gitu ya Bu, dia tidak bersyukur akan hal kecil. Ayeuna mah atuh anu sararae, cikin anu sae, kuehna anu mahal, misalkan seperti itu. Sehingga dia tidak bersyukur bahwa itu adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat dia diundang lagi, ada lagi yang lebih bagus dari itu, dia masih tetap nggak bersyukur. Padahal mahnya di Arab teh makanan anu tos jadi lapar, sangu, daging, nu kieu mah tos teu aneh, gitu kan? Jadi diberi hal sebesar apapun meningkat dari kemarin, tetap dia nggak bersyukur. Kalau orang nggak mensyukuri hal yang kecil, dia pun dikasih hal yang besar mau bersyukur. Saudara Rasulullah seperti itu. Seperti tadi misalkan dia pingin mobil Ayla, udah dikasih mobil Ayla, dia masih belum bersyukur.
Wah, ayeuna mah seperti kieu hoyong keren atau rada keren apa Brio. Udah dikasih Brio, Brio mau geuning kieu, hoyong anu lebih keren misalkan apa Fortuner. Dikasih Fortuner, Bapak Fortuner ayeuna mah teu musim naon, hoyong lagi Rubicon anu 3,5 M. Jadi orang yang gak mensyukuri hal kecil, Bu, dikasih hal yang besar pun kata Rasulullah mau bersyukur. Seperti itu. Maka upami orang henteu bersyukur berarti tanda kita kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang senantiasa selalu bersyukur. Apa sih syukur itu? Izra'ul a'dha fi mardatillah, itu namanya syukur. Izra'ul a'dha fi mardatillah yaitu menggunakan anggota badan dan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janten upami aya jami bade naon bade syukuran urang kalih nikah bade 3 dinten 3 wengi. Apa itu isi syukurannya? Kurang tiasa ditinggal. Upami anggota badan urang dianggo di jalan keridhaan Allah, berarti itu benar-benar syukuran. Tapi anggota badan urang teu dianggo dina keridhaan Allah, berarti itu kufuran. Karena artinya syukur itu izra'ul a'dha fi mardatillah, menggunakan anggota badan kita di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Janten upami henteu diridhoi ku Allah Subhanahu wa taala itu acaranya, itu syukuran apa kufuran, Bu? Ya itu ya, kita tinggal menilai sendiri. Jadi yang namanya syukuran itu katanya seperti itu. Upami ku urang, Bu, diemut-emut gitu ya Bu ya, upami kurang diemut-emut, kita hisabun nafsi aja Bu, memperhitungkan apa yang sudah kita lakukan, memperhitungkan amal ibadah diri kita sendiri aja. Sebab upami urang ditilai kuno sanes, urang pasti terawas gitu ya Bu ya. Ente mah jadi jelema teh kufur nikmat. Kita nggak akan enak kan? Apa emang kufur nikmat seperti itu? Kita nggak akan enak. Tapi kalau kita hisabun nafsi, menghitung apa yang sudah kita lakukan oleh diri kita, mengingat-ingat, maka ditafakuri, nanti kita akan tahu kita itu termasuk orang yang bersyukur akan nikmat Allah atau napi henteu. Seperti itu. Contohnya Bu, contohnya ada 2 orang yang soleh. Saking solehnya mereka warok, hati-hati banget. Gitu. Suatu saat misalkan si A sama si B, si A menjual tanah ke si B. Ini dalam kisah ya Bu ya. Rasulullah pun sempat pernah mengkisahkan akan hal orang yang soleh ini. Nah 2 orang soleh ini, si A beli tanah ke si B. Pas udah gitu dengan pelaksanaannya akad jual beli sudah selesai. Suatu saat Bu, pas si A ngagali itu tanah, ternyata dina lebet tanah aya guci. Sarang lebet guci itu ada emas. Upami urang kumaha Bu? Wah bingah ya Bu ya. Aduh milik ya mah bener meser tanah aya guci nu isina emas. Pami aya nu ngarencangan ge tong diwartos-wartos, da ieu mah hak urang. Kan gitu ya Bu ya. Pastinya seperti itu. Tapi karena si A ini, si B ini orangnya soleh, dia merasa dari si A cuman beli tanah, tidak membeli guci sama emasnya. Terus anjeunna kumaha akhirna didongkapan Bu si A. Muhun abdi teh kan meser tanah ka anjeun. Muhun kan atos tos beres kumaha kitu. Tapi pas eta tanah ku abdi digali, ternyata abdi mendak ieu guci. Abdi mendak ieu guci, sareng dilebet guci teh aya emas seueur, berarti ieu anu anjeun. Da abdi mah meserna oge cuman meser tanah, henteu meser guci sareng emasna. Kumaha Bu saur si A? Da eta guci sareng emas sanes milik abdi be. Sanes milik abdi henteu terang. Pokona mah abdi ngical ka anjeun tanah dengan segala isinya. Tapi dua-duanya karena takut ini bukan haknya, gitu ya Bu. Si A merasa dia menjual, cuman menjual tanah, tidak tahu di sana ada guci sareng emas. Si B merasa cuman membeli tanah, tidak membeli guci dengan emas.
emasnya. Dua-duanya Bu saking waroknya, saking hati-hatinya nggak mau mengakui kalau itu udah jadi milik mereka. Cobi pami urang kumaha. Pami urang mah sanes ya punya parebut. Tadi kan cenah saura ente keur ngagali tanah aya guci jeung emas, da abdi mah teu ngajual jeung guci jeung emas berarti itu milik abdi. Cek si B kalau nggak jujur, da ayeuna makan anjeun cenah tos ngical tanah ka abdi berarti ieu milik abdi da ieu aya dina lebet taneuh. Pasti paseana parebut hoyong guci sareng emas. Tapi karena dua orang itu pada soleh, mereka justru berebut tidak mengakui kalau itu hak mereka. Karena mereka takut apa yang mereka lakukan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya kumaha Bu? Akhirnya mereka mendatangi seorang hakim. Tolonglah bantu selesaikan masalah kami ini. Emang masalahnya naon? Dicarioskeun lah Bu seperti itu. Si hakim ngahulang, atuh abdi ge bingung, anjeun ieu aling ngangken, ieu aling ngangken. Akhirnya beri waktu saya untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Dan pas tos waktosna Bu, kempal deui, kemudian kata si hakim naros ka si A, anjeun gaduh urang kali teu? Gaduh. Istri pameget. Terus anjeun teh gaduh urang kali teu? Gaduh. Istri pameget, istri. Sok tikahkeun urang kali anjeun duanana. Kersa teu? Upami tos ditikahkeun, pasikeun ieu guci sareng emas ka urang kali aranjeun sina jadi jimat lamun urang mah ya Bu ya, ngajimatan dina rumah tanggi urang kali aranjeun. Ya akhirnya itulah Bu permasalahan itu selesai, anak keduanya ditikahkan dan guci juga isi emas itu menjadi milik anak-anak mereka. Itu Bu saking hati-hatinya. Maka orangnya kedah hati-hatinya punya upami urang mulung bilih gitu ya Bu ya. Mulung itu bukan hak kita. Seperti itu. Ayeuna mulung di kebon batur. Kan upami nu gaduh kebonna teu ridho dipulung mah Bu sok ngambek. Leras lebih baik buruk daripada dipulung. Upami mulungna di kebon batur. Sapertos musim cengkeh we Bu. Aya anu gaduh kebonna teu ridhoeun mah entong dipulungannya cengkehna dangke abdi oge ieu bade dipulungan ku abdi. Tapi pami urang mulung we itu sudah bukan hak kita. Leres karena tidak mengizinkan yang punya kebunnya kanggo dipulung eta cengkehna atanapi tuangan segala rupina. Kadang aya nu kesel, wah cenah hubungan si jelema eta mah pedit, urang paling ulah palingan we yuk. Bongana pelit atuh da cenah daripada buruk cek urang mah. Jangan seperti itu juga. Eta nu gaduh kebon pelit urusan anjeunna sareng Gusti Allah. Upami urang maling urusana sareng anu gaduh kebon sareng Gusti Allah. Itu kena hablum minannasnya juga hablum minallahnya. Janten itu tidak boleh. Pami urang hati-hati menggunakan anggota badan kita yaitu dengan keridhaan Allah pasti pami bade mulung ngawartos heula gitu ya Bu. Ibu itu lebar buah bade dipulung teu ku ibu, bade dituang teu upami henteu wios ku abdi gitu. Atanapi cengkeh, atanapi sagala rupi. Nah itulah Bu. Jadi kata sabda Nabi Muhammad SAW, hendaklah kita bersyukur kepada Allah yaitu dengan menggunakan anggota badan kita di jalan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya syukur. Kemudian wa man la yaskurin nasa la yaskurillah. Sahajalmi anu teu bersyukur ka jalmi berarti la yaskurillah, dia tidak bersyukur kepada Allah. Jadi wa man la yaskurin nasa la yaskurillah. Sahajalmi anu teu bersyukur ka jalmi berarti tidak bersyukur kepada Allah. Maksudna teu berterima kasih. Rasa Bu. Misalkan seperti tadi diundang, orang pasti pasihan oleh-oleh, malah dicarioskeunana, meuni kieu nya padahal mah itu gaduh mah tong syukuran we. Kadang ada ibu ya seperti itu. Tetapi kita ke undangan, kita datang ke undangan, kemudian makanannya enggak enak. Meuni teu enaknya pasakan saha sih, meuni kalah jadi sakit perut gitu kan. Kita tidak berterima kasih. Ya enggak Bu? Apapun yang sudah diberikan oleh orang tersebut itu adalah
rezeki kita dan kita berterima kasih. Upami urang dipasih ku jalmi atur nuhunnya, jazakillahu khairan katsiran upami ka istri, jazakallahu khairan katsiran upami ka pameget, jazakumullahu khairan katsiran upami seueuran hatur nuhun, mudah-mudahan dibalas ku Allah anu langkung seueur. Upami urang nyaros kitu berarti berterima kasih kepada manusia, tanda urang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayeuna urang ieu nuju bersyukur enggak, Bu? Urang nuju bersyukur nyebu ke Allah, urang dipasihan sehat ke Allah Subhanahu wa taala, walaupun hujan urang tetap mios angkat ka majlis taklim. Sabda Nabi, man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Sahajana anu niat berjalan mencari ilmu, maka dibimbing oleh Allah jalan ke surga. Amin, Bu. Amin, mudah-mudahan. Lengkahna urang ti bumi ka ieu pangaosan janten kenging rahmat sareng magfirah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin, Bu. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kemudian sabda Nabi, wa jama'atu rahmah. Berzamaah itu, bersatu itu adalah rahmat. Ya, Bu. Maka dengan berjamaah itu pahalanya juga lebih besar. Laras tuh, Bu. Dengan berjamaah kita akan mendapatkan kasih sayang Allah. Sapertos ayeuna halnya bulan Rajab, ayeuna kelarasan urang bulan Rajab ya, Bu ya. Henteu karaos urang tos nginjak kaping 13 Rajab, di mana di bulan Rajab ini Rasulullah SAW diisrakan dan dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 1, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Jadi Allah mengisrakan dan memi'rajkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit 1 sampai langit ke-7 ke Sidratul Muntaha, kemudian ke Mustawa. Itu untuk menerima tugas apa, Bu? Salat dulu oleh Allah diwajibkan berapa waktu? 50 waktu. Tetapi pas Rasulullah mulidi di langit ke-7 daya pertarosan, di langit ke-6 ditaros. Anjeun mendapatkan tugas apa wahai Muhammad? Tugas salat 50 waktu. Ngarkes deui ka Allah. Nyuhunkeun dikirangan deui. Umat kaula wae nu jarang badag jigana teh duka sang berkah teu komo umat anjeun nu aralit. Sampai Rasulullah bolak-balik yang akhirnya diwajibkan 5 waktu. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, firman Allah. Sesungguhnya salat diwajibkan ka jalma mukmin sareng tos ditangtoskeun waktosna. Sabar waktos, Bu? 5 waktos: duhur, asar, maghrib, isya, subuh. 5 waktu itu diwajibkan kanggo urang, tapi pahalanya insya Allah mendapat 50 waktu. Dan kita akan berpahalanya besar lagi upami urang tiasa berjamaah. Sholatul jamaati khairum min sholatil fadhi bisab'in wa isrina darajah. Salat berjamaah itu lebih baik 27 derajat pahalanya tinimbang salat sendiri. Jadi kalau kita bersatu barengan berjamaah itu akan lebih indah ya, Bu ya. Kita bersatu. Innamal mu'minuna ikhwatun, firman Allah. Sesungguhnya jalmi mukmin itu adalah saudara. Maka wal furqatu azabun, sabda Nabi. Tapi dikala kita berpisah, bercerai-berai, azabun, itu azab yang akan datang dari Allah. Maka mudah-mudahan innamal mu'minuna ikhwatun, kita semua adalah orang mukmin, dan orang mukmin adalah bersaudara. Al mu'minuna lil mu'minin kal bunyani yasyudu ba'duhu ba'dun. Mukmin dengan mukmin itu bagaikan satu bangunan, yang satu dengan yang lainnya saling menguatkan. Gitu ya, Bu ya. Contohnya aja anggota badan kita, Bu. Upami urang ti tajong, apakah yang merasakan sakit kaki aja, Bu? Anu tersandung, anu ti tajong, sugan ibu ti tajong ieu sampean pek we rasakeun kumaneh da urang mah teu nyeri. Gitu enggak, Bu? Tidak ya.
Dikala kaki kita tersandung, mulut kita bilang au. Saking sakitnya kadang mata ikut menangis. Setelah itu kemudian tangan mengusap dan mengobati luka tersebut. Begitulah mukmin dengan mukmin. Kita itu bersaudara. Kal bunyani, kata Rasulullah, bagaikan satu bangunan. Jika ada saudara kita sakit, yuk kita bantu, gitu kan? Jika ada saudara kita kena musibah, yuk kita bantu. Jadi bersatu, ya nggak Bu? Seperti itu. Seperti halnya kemarin saudara-saudara kita yang di Palestina, saudara-saudara kita yang di Suriah, ya Bu, saudara-saudara kita yang di Bosnia, kan kita ikut membantu ke sana. Kenapa? Karena kita merasakan walaupun beda negara itu saudara kita, yaitu mukmin. Maka hendaklah kita bersatu. Maka sabda Nabi Muhammad SAW, hadis riwayat Muslim ya Bu ya. An Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakun khairan aw liyasmut. Man kana yu'minu billahi sajami anu beriman ka Allah Subhanahu wa taala wal yaumil akhir sareng beriman ka hari akhir, bahwa kita yakin iman ka Allah, iman ka poe akhir, bahwa suatu saat bumi ini semuanya akan berakhir, akan datang hari kiamat. Akan datang, itu adalah hari yang terakhir buat kita semuanya, di mana bumi dunia ini diguncangkan sedasat-dasatnya, seguncang-guncangnya oleh Allah. Maka na yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Saking apa? Saking kita daripada berkata menyakiti orang, lebih baik diam. Ya enggak Bu? Kadang kan lidah itu nggak bertulang, sok teu karaos, taras Bu. Iya kadir cobanya, abdi mah ieu sanes ngomongkeun nya, nyaritakeun. Ari ngomongkeun sok nyaritakeun sami teu Bu? Hei tong ngomongkeun batur ieu dosa, ih lain ngomongkeun batur ieu mah ngomongkeun salaki urang. Itu akan lebih dosa ya Bu ya. Aduh punten Bu. Jadi justru suami kita yang harus kita tutupi keaibannya. Menepuk air di dulang, terpecik muka sendiri. Kita menjelek-jelekan suami kita atau kita menjelek-jelekan istri kita, kata orang, ih kalau suami kamu begitu berarti kamunya kayaknya gitu kali. Punten ya Bu. Mungkin seperti itu laras Bu. Atau itu ibu menceritakan, biarin deh, ini mah bukan menceritakan orang lain, menceritakan keluarga saya sendiri. Sama aja Bu. Kalau kedengaran sama orangnya pasti akan sakit hati. Maka kata Rasulullah, falyakul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Sekiranya perkataan kita menyakiti orang lain, udah diam. Ya enggak Bu? Dikala Rasulullah SAW Isra Mi'raj, katanya diperlihatkan oleh Allah. Salah satunya katanya ada Rasulullah melihat ada seekor sapi teh kan ageng, leres sebut. Hoyong keluar tina lubang anu alit. Hoyong keluar tina lubang anu alit. Dia maksa keluar tina lubang anu alit. Tiasa keluar tina lubang anu alit, terus tiasa keluar hoyong lebet deui. Kan aneh, leres sebut. Terus keluar hoyong lebet deui. Maka Rasulullah naros ke malaikat Jibril. Itu kenapa wahai malaikat? Itulah perumpamaan dari umatmu. Kalau dia berbicara nyakitin orang, kalau sudah nyakitin orang mau ditarik lagi susah, orang sudah sakit hati. Daras tuh. Jadi kita harus hati-hati, karena kalau kita sudah menyakiti hati orang lain, kadang orang sudah terluka, maka nauzubillah perpecahanlah akan terjadi. Sementara kita itu wal furqatu azabun, kata Rasulullah, kalau kita bercerai-berai azab Allah akan menimpa. Nauzubillahi min
dalik. Maka kita bersatu, dengan bersatu berarti kita tahadus binikmah, yaitu kita mensyukuri nikmat Allah. Alhamdulillah saya sama suami saya mah baik-baik aja kok Bu. Saya sama keluarga saya mah baik-baik aja kok Bu. Ya nggak Bu? Jadi itu adalah tahadus binikmah, menceritakan bahwa keluarga kita baik-baik saja adalah nikmat dari Allah. Ya nggak Bu? Suatu nikmat dari Allah. Tetapi kalau kita bercerai-berai, itulah azab yang akan datang. Nauzubillahi min dzalik. Seperti itu. Kalaupun kita menceritakan keaiban keluarga kita misalkan, atau menceritakan keaiban tetangga kita, maka nanti kata Allah, di dunia pun akan diperlihatkan juga oleh Allah keaiban kita. Maka lebih baik kita menutupi keaiban orang lain, supaya keaiban kita juga ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Makanya kalau kita menyakiti orang lain, seperti sapi tadi, udah pingin keluar dari lubang kecil, masuk lagi ya susah. Itulah perkataan yang menyakiti orang lain, kalau mau ditarik lagi susah. Orang sudah sakit hati. Tapi kalau mukmin yang beriman kepada Allah, hendaklah saling memaafkan. Innamal mu'minuna ikhwatu fa aslihu baina akhawaikum. Maka sesungguhnya mukmin itu bersaudara, faslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kalian saling islah di antara kalian. Saling memaafkan. Gitu ya Bu ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaganya. Diam itu kan emas kata Rasulullah ya Bu. Diam itu adalah emas. Atuh darek sok tekiat lamun aya kakesel teu dikeluarkeun teh seklieur. Maka kalau kita marah nggak dikeluarkan, sok kumaha greget, adi tos keluar mah bekas tos we lah. Nah, jangan seperti itu ya Bu. Kata Rasulullah, kalau kita marah, maka kita ucapkan astagfirullahalazim. Kita ingat kepada Allah, kita berzikir kepada Allah. Kalau masih tetap Bu masih marah, maka kita duduk. Upami urang tos duduk tos calik masih tetap amarah masih aya, maka hendaklah kita berbaring, tidurkan. Pami ditidurkan masih tetap wae ambek aya kakeuheuh, maka cepet-cepet ambil air wudu. Sesudah ngambil air wudu, insya Allah hati akan tenang. Kemudian kita lakukan sholat. Apakah Ibu suka mendengar orang yang lagi sholat marah-marah? Dengar gak Bu? Karena sholat nakir amuk-amukan jadi Bismillahirrahmanirrahim gitu gak Bu? Enggak ya Bu. Semarah apapun orang sholat, udah tenang. Kadang cuma cukup kedengaran oleh kita sendiri, ya gak Bu? Kalau berjamaah paling kedengaran segini. Sugan pernah kunaon ente tadi ngaimaman nu tarik-tarik teh juga nu amek-amekan, pernah gak Bu? Enggak, karena insya Allah kalau kita sudah mengambil air wudhu, kemudian kita sholat, hati kita akan tenang. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, kata Allah ya Bu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menjaga seperti itu. Diam itu adalah emas. Diam itu bagus daripada menyakiti hati orang. Kemudian kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim zarahu. Sahaja anu ngangkat beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyukrim zarahu, maka muliakanlah tetanggamu. Muliakanlah tetanggamu, yaitu maksudnya kita saling baik ya Bu ya, saling memuliakan, saling menghargai, saling menghormati, karena kita bersaudara seperti itu. Maka mangkana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri fala yu'di zarahu. Maka sahaja menungangkan iman ke Allah, iman ke poe akhir, fala yu'di zarahu, maka janganlah menyakiti hati tetanggamu. Bahkan sabda Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Tidak dikatakan beriman orang tersebut sehingga dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itu tadi, kalau ada tetangga kita atau saudara kita yang sakit, kemudian atau kena bencana, kita merasakan, aduh ya Allah, andai saja itu kena sama saya, gitu ya Bu ya.
bagaimana perasaan saya kayaknya nggak kuat deh ya Allah. Maka aduh kasihan. Minimalnya kalau kita misalkan kena musibah nggak punya uang atau kita nggak punya sesuatu yang diberikan, dengan nasihat laras tuh Bu. Walaupun usaha larasna orang oge duka tiasa duka henteu, orang oge duka kiat duka henteu pamika kenaan musibah seperti itu, ya nggak Bu? Tetapi setidaknya orang memberikan nasihat. Iya anu sabarnya, mudah-mudahan ku Allah mungkin ieu musibah digentos dengan kebahagiaan. Gitu kan Ibu? Karena janji Allah, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Setelah ada kesedihan pasti ada kebahagiaan. Setelah ada musibah pasti ada kebahagiaan, gitu kan? Bahkan Allah menekankan lagi, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Maka kata Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi di mana-mana kita ada kesulitan, yakin pasti ada kemudahan. Ya Bu, pami urang yakin Allah itu kan bagaimana sangka hambanya. Pami urang berbaik sangka kepada Allah, yakin akan mendapat kebahagiaan. Insya Allah Bu, kita akan mendapatkan kebahagiaan. Jangan sampai setelah kita ada musibah, kemudian kita nggak kuat, kemudian kita dengan keluarga juga jadi tidak baik, gitu ya Bu ya. Dengan saudara, dengan tetangga, jangan sampai seperti itu. Jadi kalaupun kita kena musibah, maka kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semua dari Allah, yakin sama Allah suatu saat saya akan dihilangkan musibah ini, akan diganti dengan kebaikan oleh Allah. Amin. Terus gitu ya Bu ya. Kemudian juga kata Rasulullah, man kana yu'minu billahi wa bil yaumil akhiri falyukrim dhaifahu. Sahajalmi anu ngangkat beriman kepada Allah, beriman ka poe akhir, maka falyukrim dhaifahu, muliakanlah tamu-tamumu. Pertos kitu nya Bu. Ulah dugikeun urang aya tamu teh, ih isuk-isuk keneh encan ge beberes cenah geus aya tamu. Cing atuh cenah. Non nyemah teh meni isuk keneh ngaganggu gitu kan. Kadang ada ya Bu ya seperti itu. Atuh da ih teh kenging kitu ka tamu teh. Atuh da enjing keneh teh neng geus namu abdi teh acan beberes, acan naon cenah kitu ngaribuhkeun. Enggak boleh seperti itu ya Bu ya. Mungkin mereka itu butuhnya pada waktu pagi hari seperti itu. Dan jantan mudah-mudahan orang sadana sing tiasa ya Bu ya tahadus binikmah, mensyukuri nikmat dari Allah seperti itu. Jadi seperti sabda Nabi Muhammad SAW tadi, hadis riwayat Baihaqi, bahwa at-tahadusu binikmatillahi syukrun wa tarkuha kufrun. Tahadus binikmah, menceritakan nikmat kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah merupakan syukur kita kepada Allah. Syukur itu apa? Yaitu izra'ul a'dha fi mardatillah, menggunakan anggota badan kita dengan keriduan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ke majlis talim ini tanda kita bersyukur diberi kesehatan sehingga kita bisa mencari ilmu ini. Kemudian kita sholat tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita zikir tanda kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mak saya mau nikah kayaknya kanyai mah bungsu emak teh lamun nikahnya teh syukuranana hayang tilu dinten tilu wengi. Yang akhirnya syukuran tilu dinten tilu wengi rezekina teh acan aya, urang kali tos kabelet nikah akhirna nauzubillah summa nauzubillah melakukan hal yang salah. Yang dosa siapa Bu? Yang dosa anak yang melakukannya juga, orang tuanya juga ikut dosa. Anak sudah mau menikah ya nikahkanlah kalau emang dia sudah waktunya untuk menikah. Cuman kalau emang menurut undang-undang ada aturannya ya Bu ya. Pernikahan itu kapungkur undang-undang tahun 74 Bu, bahwa laki-laki 19, perempuan 16 tahun. Itu kapungkur itu seperti itu. Gening neng aya perempuan belum 16 tahun, laki-laki belum 19 tahun, gening ditingkahkeun, dicatat di KUA. Dan KUA itu cuman mencatat ya Bu ya, bukan menikahkan. Yang menikahkannya adalah wali. Jadi KUA cuman mencatat. Kenapa? Ada tetangga saya kurang 16, laki-lakinya kurang 19 kok ditikahkan? Itu asal ada dispensasi dari pengadilan. Jadi dispensasi dari pengadilan, ke pengadilan minta izin bahwa anak saya di bawah umur sudah pingin menikah, gitu Bu.
Kenapa alasannya? Karena terlalu dekat atau apa? Kalau dari pengadilan sudah ada dispensasi, diizinkan anak di bawah umur itu untuk menikah, baru bisa dicatat di KUA, dikeluarkan buku nikah. Kalau sekarang undang-undang tahun 2019 nomor 16 dirubah, Bu. Laki-laki 19, perempuan pun 19. Kenapa? Karena ternyata anak 16 tahun itu menurut KPAI belum siap mental maupun fisik. Makanya banyak kadang seorang ibu yang melahirkan tidak kuat ya Bu ya. Angka kematian ibu dan anak tinggi. Itu karena emang seorang ibu belum siap untuk hamil. Atau dia bisa melahirkan tapi anaknya stunting. Stunting itu apa, Bu? Pertumbuhannya kurang baik, seperti itu. Karena emang si ibunya di bawah umur. Jadi banyak hal-hal seperti itu, atau mental si ibunya juga belum kuat. Yang akhirnya digodok lagi, maka undang-undang tahun 2019 nomor 16 dirubah lagi, laki-laki 19, perempuan 19. Nah, kalaupun ada yang mau kurang dari 19 menikah, boleh juga asal ada dispensasi dari pengadilan agama bahwa anak di bawah umur mau menikah. Seperti itu, Bu. Tapi kalau sekarang tidak semudah dulu, benar-benar digodok, Bu, di pengadilan agamanya. Kenapa? Alasannya, Bu. Jadi tinggal datang ibu bapaknya sama anaknya ke sana, bawa KTP, bawa kakak, kemudian sidang minta dispensasi di sana. Tidak lama sebenarnya, Bu. Kemudian kenapa anak mau nikah? Kalau misalkan alasannya karena sudah terlalu dekat, kemudian bahkan hamil, kemudian dia ada hamil betul, ada dari dokter kandungan bahwa anak ini sudah hamil, baru dikeluarkan dispensasi pengadilan agama. Seperti itu. Jadi kita harus hati-hati ya Bu ya. Hati-hati jangan sampai, soalnya saya bercerita seperti ini ada kejadian, maaf tapi nggak diceritain di mana-mananya ya Bu ya. Jadi si anak sudah pingin nikah, ibunya kekeh karena bungsu harus nunggu 3 hari 3 malam syukurannya. Nauzubillah summa nauzubillah, yang akhirnya si anak berbuat salah, berbuat dosa, bukan salah lagi. Nah itu kita semua ikut dosa, ibu bapaknya yang mencegah gitu ya Bu ya. Kalau emang si anaknya sudah siap, kemudian ditempuh dengan peraturan pemerintahnya, kenapa tidak dinikahkan? Kalau emang 3 hari 3 malamnya kan, apalagi 3 hari 3 malam ternyata tidak ada di jalan Allah, tidak dengan keriduan Allah, tinggal begitu aja Bu. Kita menilai syukuran atau kupuran itu tinggal begitu aja. Ini ada di jalan Allah enggak? Gitu. Ijraul adzafi mardatillah enggak? Menggunakan anggota badan kita di jalan Allah enggak? Kalau enggak berarti itu kufur nikmat. Itu panginten ya Bunya, tahadus bin nikmah. Mudah-mudahan kita bisa berkumpul kembali ya Bu ya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim lagi, dan mudah-mudahan saya juga bisa kunjungan lagi. Silakan kalau emang mau Bapak Kepala yang sini atau Bapak Ketua Pokjalu boleh. Tinggal nanti Ibu permintaan lagi ke sana, kami jadwalkan kembali. Sate acan ditutup, mangga bilih aya pertarosan Bu. Cekap? Upami cekap pung sakitu ti pribados, mudah-mudahan segala rutin dicaroskeun ku pribados aya manfaatna, khususna kaum pribados umumna ngupingkeun upami aya kalepatan pribados jungkeun hapunten eta mah kalepatan sareng kabodohan pribados anu larasna tina agami. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah acara pengajian rutin di Majelis Taklim Al-Furqan telah selesai. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara pengajian rutin di Majelis Taklim telah selesai. Ini sama Ibu Heni. Iya. Alhamdulillah kita bersilaturahim ya Bu ya. Iya, sama-sama, makasih ya Bu. Bisa hadir. Iya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.